Membuat warga panik dan menelan 10 ekor kerbau. PDI Perjuangan kembali umumkan kader-kadernya untuk Pilkada serentak 9 Desember mendatang. Selamat sore, demikian tadi berita pilihan iNews sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Kutsia Firdausi. Dan saya Fandi Hasib, pemirsa. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte kembali diperiksa. Polisi juga memeriksa Joko Chandra dan Tommy Sumardi. Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte kembali diperiksa hari ini. Irjen Napoleon diperiksa ditemani kuasa hukumnya Putri Maya Rumanti. Tersangka dugaan suap penghapusan red notice terpidana Joko Chandra ini kembali menegaskan tidak menerima suap dari siapapun. Bapak tidak pernah menerima uang dari siapapun, apapun itu tidak pernah. Gitu. Yang kedua adalah tidak ada red notice yang dicabut oleh Bapak Jenderal Napoleon dan tidak ada kaitan dengan NCB juga. Sementara menurut Karopenmas Polri Brigjen Pol Awi Setiono, pemanggilan Irjen Napoleon kali ini untuk dijadikan saksi bagi tersangka lainnya dan tidak ada konfrontasi para tersangka. Jadi tersangka ini akan dijadikan saksi terhadap tersangka lainnya. Penyidik melakukan rekonstruksi. Itu salah satu juga upaya-upaya untuk mengungkap kasus ini, dan perlu kami ingatkan kepada rekan-rekan semuanya bahwasanya penyidik tidak mengejar pengakuan. Penyidik bekerja sesuai dengan scientific crime investigation. Jadi kita tidak mencari atau tidak mengejar pengakuan, ya. Sebelumnya, Irjen Napoleon beberapa kali diperiksa dan hadir dalam gelar perkara hingga rekonstruksi kasus. Irjen Napoleon melalui kuasa hukumnya juga menjelaskan tidak pernah menghapus red notice seperti yang dituduhkan. Namun red notice Joko Chandra terhapus secara otomatis. Faktanya red notice tersebut telah terhapus dari IPSG Interpol Sekretariat Jenderal yang terletak di Prancis Lyon. Sejak tanggal 11 Juli 2014. Karena tidak ada permintaan perpanjangan dari pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh instansi yang berwenang, sehingga secara otomatis red notice atas nama Joko S. Chandra terhapus sejak tahun tersebut. Bersama Brigjen Pol Prasetyo Utomo, Irjen Pol Napoleon telah menjadi tersangka karena diduga menerima suap dari Joko Chandra dan Tommy Sumardi. Kini Jenderal Bintang 2 Polri itu terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain memeriksa Irjen Napoleon Bonaparte dalam kasus penghapusan red notice, polisi hari ini juga memeriksa 3 tersangka lainnya termasuk Joko Chandra. Joko Chandra diperiksa sebagai saksi untuk 3 tersangka lainnya. Tersangka Joko Chandra kembali diperiksa terkait penghapusan red notice dirinya hari ini. Joko Chandra diperiksa sebagai saksi untuk 3 tersangka lainnya. Dalam pemeriksaan Senin kemarin, Joko Chandra mengaku menyuap 2 anggota Polri untuk menghapus red notice Interpol. Kedua oknum polisi itu adalah Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetyo Utomo. Sehingga Joko Chandra bisa bebas keluar masuk Indonesia meski berstatus buron. Suap diberikan melalui perantara Tommy Sumardi. Ini juga dijadwalkan diperiksa hari ini. Namun hingga sore ini, Tommy Sumardi belum terlihat hadir di Bareskrim Polri. Seperti Irjen Napoleon Bonaparte, Tommy Sumardi saat ini tidak ditahan penyidik. Dan untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan tersangka penghapusan red notice Joko Chandra, sudah ada rekan kami Revika Sibarani di gedung Bareskrim Polri. Apakah sudah ada informasi terbaru terkait pemeriksaan sore ini, Revika?
Ya, Fandi, Uci, dan pemirsa, dapat kami informasikan benar bahwa pada hari ini telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri terhadap 3 orang tersangka kasus penghapusan red notice Joko Chandra, di mana 3 orang tersebut diantaranya adalah petinggi Polri, Irjen Napoleon Bonaparte, Brigjen Prasetyo Utomo, dan Joko Chandra sendiri, di mana pemeriksaan sudah berlangsung pada pukul 10 pagi tadi. Dan dapat kami informasikan terkait satu tersangka lainnya, yakni pengusaha Tommy Sumardi. Tadi kami mendapatkan informasi dari Karopenmas Divisi Humas Polri, Awi Setiono, menyampaikan bahwa rencananya pada pukul 2 siang tadi ini dilakukan pemeriksaan, namun sampai saat ini kami dari awak media masih belum melihat kedatangan dari tersangka Tommy Sumardi di Bareskrim Polri ini. Dapat kami informasikan kepada Anda pemirsa bahwa pemeriksaan yang berlangsung sekitar 4 jam, yakni dari pukul 10 pagi hingga 2 siang tadi, secara khusus untuk Irjen Napoleon Bonaparte ini disampaikan tadi oleh Karopenmas Humas Polri, yakni Awi Setiono, dikatakan bahwa hari ini kapasitas Irjen Napoleon Bonaparte adalah sebagai saksi atas 3 tersangka lainnya, yakni Joko Chandra, Brigjen Prasetyo Utomo, dan Tommy Sumardi. Dan tadi juga kami sempat mewawancarai begitu pihak dari Irjen Napoleon Bonaparte bersama dengan kuasa hukumnya, di mana dikatakan bahwa pihaknya akan kooperatif untuk mengikuti penyidikan yang dilakukan oleh pihak dari Bareskrim Polri sendiri. Dapat kami informasikan pula terkait rekonstruksi yang dilakukan pada hari Kamis kemarin, salah satunya terhadap tersangka yakni Irjen Napoleon Bonaparte. Ini disampaikan oleh kuasa hukumnya bahwa Irjen Napoleon Bonaparte ini tidak ada keterikatan terhadap rekonstruksi yang dilakukan berdasarkan kamera CCTV, di mana pada saat yang bersamaan ini dikatakan bahwa Irjen Napoleon Bonaparte tidak ada di tempat. Dikatakan pula bahwa Irjen Napoleon Bonaparte ini tidak menerima uang sama sekali baik dari pihak Joko Chandra maupun Tommy Sumardi, dan dikatakan bahwa penghapusan red notice dari Joko Chandra sendiri ini sudah otomatis terhapus oleh Interpol dari Prancis pada Juli 2014 silam, yakni dari IPSG Interpol Sekretariat Jenderal di Prancis. Oleh karenanya dikatakan bahwa jika memang terhapusnya DPO Joko Chandra dari imigrasi ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kliennya, yakni Irjen Napoleon Bonaparte sebagai Kepala Divisi dari Hubungan Internasional Mabes Polri. Hingga saat ini kami masih menanti di mana pihak dari Karopenmas akan menyampaikan apakah benar bahwa siang hari jelang sore hari ini akan dilakukan pemeriksaan terhadap Tommy Sumardi. Uci. Baik, terima kasih Revika Sibarani atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Bareskrim Polri terus mengusut pelarian mantan buronan korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Saat ini polisi tengah menyelidiki aliran dana terkait penghapusan red notice Joko Chandra yang diduga melibatkan pejabat negara. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah resmi menaikkan status dari perkara dugaan suap dalam penghapusan red notice mantan buronan koruptor Joko Sugiharto Chandra ke tahap penyidikan usai dilakukannya gelar perkara pada Senin 5 Agustus lalu. Polisi menduga adanya aliran dana dalam terhapusnya red notice Joko Chandra dari sistem perlintasan selama Mei hingga Juni 2020. Polisi menduga adanya penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara. Jadi intinya bahwa kemarin dari tim ekor itu melakukan penyelidikan. Kemudian setelah itu baru setelah melaksanakan semua kegiatan penyelidikan digelarkan dan sekarang sudah naik ke sidik penyidikan. Jadi konstruksi hukum yang terhadap tindak pidana yang dipersangkakan yaitu dugaan penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara terkait pengurusan penghapusan red notice atas nama Joko Sugiharto Chandra yang terjadi sekitar bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020. Untuk kasus Tipikor ini juga tentunya nanti akan kita memeriksa semua yang berkaitan dengan apa yang telah kita lakukan penyelidikan. Semua akan kita minta keterangan, yang terpenting fakta hukum dan praduga tak bersalah yang terdepankan di sana. Penghapusan red notice atas nama Joko Sugiharto Chandra telah menyeret 2 nama jenderal kepolisian, yakni Brigjen Nugroho Slamet Wibowo selaku mantan Sekretaris Nasional Sentral Bureau Interpol Indonesia yang menyurati pihak imigrasi pada 5 Mei 2020.
perihal terhapusnya red notice Joko Chandra sehingga pihak imigrasi menghapus nama tersebut dari sistem perlintasan. Selain Brigjen Nugroho, surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi tersebut dikirim dengan menyertakan tembusan kepada mantan Kadif Hub Inter Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Usai beredarnya surat tersebut, Kapolri melakukan mutasi terhadap kedua jenderal. Brigjen Nugroho kini menjabat sebagai analis kebijakan utama Lemdiklat Polri, sementara Irjen Napoleon dimutasi sebagai analis kebijakan utama Polri. Dari Jakarta, Nadia Valeri, iNews melaporkan. Pemirsa, satu unit mobil terbakar di Jalan Raya Puncak Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kebakaran mengakibatkan kendaraan lain tidak dapat melintas sehingga menyebabkan kemacetan panjang. Kobaran api menghanguskan satu unit mobil di Jalan Raya Puncak Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kebakaran bermula saat penumpang mobil merasakan hawa panas di dalam mobil. Kemudian saat pengemudi membuka kap mobil, percikan api keluar dari bagian mesin. Kebakaran mobil ini menjadi tontonan warga sekitar. Para pengendara juga tidak dapat melintas sehingga mengakibatkan kemacetan panjang di kedua arah. Polisi dan petugas damkar berusaha memadamkan api dan setelah api padam, kendaraan yang hangus terbakar ini baru dapat dievakuasi. Eksekusi lahan ricuh di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Petugas dan alat berat untuk merobohkan bangunan dikerahkan namun dilempari bom molotov oleh warga yang menolak dieksekusi. Petugas menyemprotkan meriam air dan tembakan gas air mata saat eksekusi lahan seluas 1.800 meter persegi di Jalan M. Yunus, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat pagi berlangsung ricuh. Meriam air dan gas air mata dilepaskan untuk membubarkan massa yang mencoba menghalangi eksekusi dengan melempari petugas. Setelah memukul mundur massa, petugas gabungan merangsek masuk dan menangkap 2 orang provokator. Sengketa lahan seluas 1.800 meter persegi antara tergugat Mada Tuang dan Damaris Sikata dan penggugat Kamal Pasya berlangsung sejak tahun 2015 lalu dan dimenangkan penggugat Kamal Pasya di Mahkamah Agung pada November 2017. Kapal tanker di Sampit, Kalimantan Timur ditabrak atau menabrak jamban dan perahu warga. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda. Curang, batang orang.